Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bab 5 ini kalau kita mempelajari bab 1, 2, 3, bab 5 ini ya kalau bab 5, 6, 7 ini sudah bab ringan. Kalian baca sendiri, kita baca sendiri, bisa kita pahami. Baik, Pak akan coba jelaskan sekilas. Jadi kerugian tekanan. Nah, setiap aliran fluida itu pasti akan terjadi gaya gesekan, baik fluida dengan dinding media alir, pipa misalkan ya, atau dengan partikel fluida itu sendiri, antar partikel fluida sendiri. Nah, kalau drop tegangan, penurunan tegangan, itu diakibatkan oleh gaya gesekan itu. Gaya gesekan antara fluida dan pipa, atau gaya gesekan antara partikelnya itu sendiri. Konfigurasi sistem pemipaan yang menyebabkan gaya gesek itu atau yang dapat menurunkan energi, atau dalam kata lain penyebab head loss. Nah, itu disebabkan oleh adanya mungkin belokan, ada palep ya, ada reducer, ada entries, ada exit, atau ada ekspansi. Nah, ekspansi itu penyempitan sehingga terjadi penurunan tekanan. Nah, itu penyebab head loss paling besar kayak. Nah, besarnya penurunan energi itu tergantung dari komponen konfigurasi komponen pemipaan itu sendiri ya. Nah, kalau kita berbicara tentang menganalisis kerugian tekanan, nah, kita membutuhkan penyelesaian persamaan energi fluida. Nah, kalau berbicara tentang energi fluida, kalau cabang mekanika fluida kita ketahui, sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa kalau mekanika fluida kita berbicara tentang energi potensial, energi kinetik, dan energi tekanan. Beda hal kalau kita berbicara tentang cabang ilmu termodinamika. Kalau termodinamika kita berbicara tentang energi kinetik, energi potensial, dan energi dalam. Ada perubahan. Walaupun dalam prosesnya ada sama-sama head loss. Ya. Kalau head loss termodinamika ya berupa kehilangan energi. Kalau dibahas lebih jauh, pembahasannya berupa exergi. Kalau di mekanika fluida kita membahas tentang kerugian tekanan. Nah, kalau pressure drop ya, atau drop tekanan ini secara matematis dapat dievaluasi dengan menggunakan persamaan energi. Ya, persamaan energi pada persamaan 5.1 ini. Nah, P-nya itu adalah P cangka, kemudian Rho-nya itu adalah density, P-nya itu adalah kecepatan, G-nya itu gravitasi, Z itu adalah tinggi datum. Nah, kalau kehilangan tekanan, artinya ada perubahan tekanan, ada P1 dan P2. Kalau density-nya sama karena fluidanya sama ya. Kalau G-nya juga sama, Z-nya berbeda karena ketinggian datumnya berbeda. Kemudian kecepatan akibat dari head loss, perubahan tekanan pasti ada perubahan kecepatan. Persamaan 5.1 ya. Atau menggunakan persamaan titik 2. Kalau persamaan titik 1 menggunakan delta P, kalau persamaan 5.2 itu HL ya. Kemudian persamaan matematisnya juga berubah. Kalau 5.1 menggunakan density, kalau 5.2 menggunakan berat jenis ya, gamma. Nah, di mana kalau delta P itu satuannya adalah satuan tekanan, kalau delta L itu adalah satuannya satuan meter. Kalian bisa pahami, kalian bisa baca ya, 5.1 dan 5.2. Nah, kalau
persamaan kalau head loss itu ada dua macam ya, ada loss. Kalau berbicara loss ya, ada loss minor, ada loss mayor ya. Nah, kalau loss mayor itu kerugian yang diakibatkan oleh gesekan antara fluida dan dinding pipa. Kemudian juga gesekan antara partikel-partikel fluida itu sendiri. Kalau loss minor disebabkan oleh konfigurasi komponen ya. Misalnya ada belokan, ada entrace, ada exit tadi, ada palep, reducer, dan ekspansi. Nah, itu penyebabnya. Nah, kalau head loss persamaannya menggunakan 5.3 di mana F itu adalah faktor kerugian, kemudian L itu panjang pipa, P itu kecepatan, D itu diameter, G itu adalah gravitasi. K itu adalah faktor bentuk komponen. Bagaimana melihat faktor bentuk komponen ada di tabel nanti ya. Nah, nilai F ditentukan menggunakan beberapa cara ya. Ada menggunakan persamaan. Nah, persamaannya ini diklasifikasikan lagi. Ada laminar, ada turbulen. Atau nanti bisa menggunakan diagram Moody. Nah, kalau dia untuk aliran laminar menggunakan persamaan 5.4. F itu adalah faktor kerugian gesekan, RI itu adalah bilangan Reynolds. Kemudian persamaan 5.5 untuk aliran turbulen ya. F 0,02 plus 0,0005 per D. D itu ya diameter. Nah, bisa juga menggunakan persamaan Seligbrooke-White ya. Menggunakan persamaan 5.6 ini. Atau menggunakan persamaan Helen ya, sebagai alternatif ya. Kalau persamaan 5.7 ya. Nah, kalau untuk proses praktis persamaan Seligbrooke-White ini kurang tepat ya. Jadi sebagai alternatifnya menggunakan persamaan 5.7 ini ya, persamaan Helen ya. Nah, kalau persamaan Helen ini perbandingannya 1,5% dari hasil persamaan Seligbrooke-White ya, dengan bentang nilai Reynolds-nya antara 4.000 hingga 10⁻⁸. Kemudian rentang faktor K dibagi dengan diameternya itu 0 hingga 0,05. Nah, kalau melihat nilai F menggunakan diagram Moody, nah, ini tabel diagram Moody. Apa itu diagram Moody? Diagram Moody itu perbandingan antara nilai F dan nilai Reynolds. Nah, kita lihat kalau misalkan nah ini ya di sini ya 2/10⁻³ bilangan Reynolds-nya sampai ke 0,1 ya tetap laminar. Yang membedakan ini titik ini ya, titik. Nah, ini ya. Titik putus-putus, garis putus-putus, bukan titik ya, garis putus-putus ya. Nah, misalkan 2,10⁻⁵, kemudian nilai F-nya itu 0,09. Ya dia sudah di area dari turbulen ya. Nah, kemudian ini adalah harga kekesaran pipa epsilon ya. Equivalent roughness-nya ya. Nah, kalau pipanya model konsentrat misalnya ya, dalam milimeternya 0,3 sampai 3,0 ya, dan seterusnya ya. Kalau dia galvanis, iron galvanis ya, kalau dalam rentang milimeternya 0,15 ya gitu ya. Nah, kemudian ini komponen ya. K tadi ya. Kalau elbow regular 90 derajat ya, dia 0,3. Kalau regular 45 derajat 0,4 gitu ya. Sudah ditentukan ya. Nah, kemudian ada faktor juga. Nah, lihat ini ada entrace, masukannya seperti apa gitu ya. Nah, kalau dia yang A ini rentren ini ya 0,8. Kalau sub edge ini ya 0,5. Bisa kita lihat di gambar 5. Nah, kemudian ini kalau berdasarkan rasio
radius masukan dan diameter pipa, kita lihat ya. Kalau KL-nya 0,5, kemudian rentang diameternya ini di 0,05. Nah, titiknya di sini ya. Sini titik. Sehingga dia semakin koefisiennya ini ya. Kalau KL-nya 0,01, nah dia akan ketemu di R dan D-nya 0,1 di sini. Kemudian kalau kebalikannya lihat. Kalau kebalikan dari gambar 5.3 itu ya, dia K-nya 1 semua ya. Karena dia tidak ada hambatan ya. Jadi K-nya 1. Kemudian gambar 5.6 ini harga koefisien berdasarkan rasio luas area pipa. Nah, lihat. Jadi A1 dan A2 ini ada pengecilan nih. Jadi penurunan deh. A2 per A1 ini rasionya, kalau A2 per A1-nya di titik 1, maka KL-nya mendekati 0. Garis diagram ini ya, garis hitam tebal ini. Nah, dan seterusnya ya, bisa dipahami ya. Nah, yang ini gate fence ya, baling-baling pemandu baling-baling ya Pak ini. Nah, KL-nya 0,2. Kalau yang A ini KL-nya 1,1 ya. Alirannya sudah terbagi, spirited flow. Nah, kalau persamaan 5.8 ini dia mengekspresikan penurunan tekanan persatuan panjang. Kalau 5.9 head loss akibat gaya gesekan. Kalau 5.10 tegangan geser dinding akibat tegangan geser dinding. Bisa lah kan baca. Nah, contoh soalnya ini mudah juga dipahami. Bisa dibaca sendiri. Misalnya berapa, contoh 5.1, berapa penurunan tekanan dalam sebuah pipa diameternya 6,6 mm ya, 6 mm. Kemudian panjangnya 15 meter. Dengan fluida hidrolik mu 0,0014 kg per meter second dengan density 848 kg per meter kubik. Kecepatannya 2 meter per second. Ya, cari dulu bilangan Reynolds ini. Density dikali kecepatan dikali diameter dibagi dengan 0,014. Dapatlah 7,27. Nah, bilangan Reynolds 7,27 ini lebih kecil dari 2 kali 10 pangkat 3. Artinya bilangannya masih laminer ya. Nah, menggunakan persamaan 5.4 tadi dapat diterapkan F-nya ini 6,4 dibagi dengan 727. Jadi F-nya dapat 0,088. Kemudian dicari delta P-nya. Sehinggalah didapat 373. Kemudian cari juga tegangan gesernya. Tegangan geser itu F density dikali kecepatan dibagi dengan 8. Dapatlah 37,3 Pascal. Nah, seterusnya ini. Nah, contoh titik 2 ini contoh titik 1. Nah, titik 1 ini datumnya artinya 0 ya. Tidak ada perbedaan ketinggian. Nah, titik 2 di sini artinya 10 ditambah 10, artinya 20 feet ya. Nah, itu Z2, ketinggian Z2. Nanti dimasukkan Z2. Masukkan saja rumus-rumusnya. Bisa dipahami. Oke Pak, nggak mau panjang-panjang. Kayaknya jarang yang nonton ya. Ada beberapa mahasiswa saja yang nonton. Pak akhiri saja. Kalau ada hal yang perlu didiskusikan, bisa kita PA WA group. Baik Pak Heri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahami saja contoh-contoh soalnya dan seterusnya. Pak lihat tugas-tugas kalian di bab 5 ini
bisa kalian kerjakan tanpa Pak jelaskan. Ini Pak jelaskan susulan saja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.